Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di meja servis bareng saya Adi, difabel Laka-Laka. Kali ini masih sama, masih tentang repair ponsel. Ada masuk Oppo Neo ya. Kasusnya sama, masih tidak bisa ngecas. Apa ya? Langsung aja. Ya, ini dia Oppo Neo 7 A1603. Kita coba untuk cas dulu apakah terisi. Ya, ternyata tidak ada logo petirnya sama sekali. Jadi kita bongkar dulu bagian belakangnya, murmurnya kita bongkar, dan nanti kita akan cek menggunakan multitester digital atau yang analog boleh, untuk memastikan apakah benar tidak ada daya ketika kita nyolok. Kita cek dayanya, normalnya itu antara 2,5 sampai 4 volt ya normalnya, tapi ini munculnya hanya 0, sekian 0,8 ya, atau kurang dari 1 volt. Jadi memang ini ada yang bermasalah, apakah dari konektornya ataukah dari fleksibelnya ataukah memang dari IC-nya. Kita perhatikan di bagian konektornya, dan memang ada retakan ya, kayak hampir terputus gitu. Oke, kita langsung garap. Di sini saya kikis bagian yang berwarna emas itu atau jalur-jalurnya. Jalur dari karena ini fleksibel, jadi ada jalur di mana dia yang berwarna emas itu terhubung ya. Kalau kita perhatikan namanya saya nggak tahu apa, yang jelas saling terhubung lah, kayak jalur-jalur gitu. Kita kikis saja pelan-pelan, jangan sampai terkelupas kuning-kuningannya. Yang kita kikis itu lapisan atasnya saja, biar lapisan kuningnya itu terbuka ya. Kita kikis ke 5 titik ini yang akan kita hubungkan pada bagian sebelahnya atau sampingnya, atau salah satunya yang sobek itu ya. Hasilnya seperti ini pengikisannya ya, walaupun agak jelek nggak apa-apa. Ya, kita lihat jalur-jalurnya, yang 3 itu yang kecil ya. Nah, ini jalurnya bisa kita lihat. Nah, ini kalian boleh ngikis terserah ya, yang penting sesuai dengan jalurnya. Yang penting sesuai dengan jalur 3 pin itu ya. Boleh di jalur yang panjang-panjang itu, atau di yang bundar ini ya, kalian bisa pilih yang mana aja, yang penting kita coba kikis ya. Nah, kalau sudah, nah ini 3 alat yang akan saya gunakan untuk mengatasi not charging ya, atau tidak bisa ngecas. Kita coba dulu, mudah-mudahan berhasil. Sekarang kita lakukan penyolderan. Nah, di sini saya menggunakan timah cair ya. Saya menggunakan timah cair karena pengaplikasiannya lebih mudah. Ya, kita oleskan sedikit timah cairnya di bagian yang tadi sudah kita kerok ya, kita kikis tadi. Nah, ini fungsi dari timah cair ya. Jadi dia lebih enak kalau yang pakai yang cair. Kita tinggal oles aja, oles ya ke bagian yang tadi kita kikis. Kemudian kita kasih solder. Nah, untuk solder kalian bisa pakai solder yang biasa ataupun menggunakan solder digital, agar hasil timah cairnya ini matang, menggumpal, langsung nempel dengan yang sudah kita kerik tadi atau yang sudah kita kikis tadi itu. Oke, kita pelan-pelan saja kita solder bagian-bagiannya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, bisa kalian perhatikan. Nah, ini kalau yang kikisannya agak lebar ya, karena tadi yang 3 itu kecil-kecil, jadi agak nggak terlalu kelihatan sempurna. Kalau sudah, kita bersihkan bagian yang tidak perlu ya. Jadi hasilnya itu hanya yang pada hasil kerikan saja, yang nempel pada hasil kerikan. Yang sisanya kita buang aja atau kita hapus, kita bersihkan ya menggunakan thinner atau menggunakan apa.
Nah, ini hasilnya. Nah, bisa kalian perhatikan ya, sudah ada hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya saya menggunakan kawat jumper. Nah, untuk kawat jumpernya bebas mereknya ya, yang penting dia kawat jumper untuk penghubung. Nah, biasanya saya sedikit mengikis bagian ujungnya, kita kerok-kerok dikit ya, walaupun memang langsung ditempel aja sih mungkin bisa ya, ini hanya kebiasaan saja. Oke, kita langsung aja tempel dikit-dikit, kita hubungkan ya di beberapa bagian yang tadi sudah kita buat ya, seperti ini. Bisa kalian perhatikan, memang harus butuh mikroskop yang lumayan jelas ya, karena ini saya pakainya yang ya cukup di kantong lah, jadi ya apa adanya lah. Walaupun mikroskopnya yang agak murahan, yang penting bisa digunakan dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya nanti rezeki bisa beli mikroskop yang lebih wah lagi. Nah, ini hasil dari yang tadi kita dibuat. Kita hubungkan lagi dengan yang satunya yang sobek ya, atau yang di seberangnya yang sudah kita buat kikisannya juga. Untuk panjang pendeknya kalian bisa atur sendiri, menyesuaikan ya, menyesuaikan aja. Dan jangan lupa jalurnya harus sesuai ya, jalurnya disesuaikan. Nah, seperti ini agak saya percepat biar nggak terlalu lama. Ini soalnya makannya hampir 2 jam ya maklum, masih bercoba-coba ya, mencoba-coba saja. Sekarang kita cek apakah dari hasil jumperannya itu terhubung dengan baik. Nah, ini dengan multitester digital kita cek. Kalau terhubung, multitesternya dia akan berbunyi bip ya. Kalau dia tidak berbunyi bip, berarti dia tidak terhubung. Mungkin saja ada kabel yang putus atau tidak terhubung dengan sempurna ya. Nah, sekarang kita cek aja dulu, pastikan semuanya berbunyi atau berfungsi dengan baik. Oke, kelihatannya ini sudah semuanya udah oke, sudah berbunyi ya. Dan sekarang saya menggunakan lem ya untuk mengeraskan biar si kabel jumpernya itu tidak goyang-goyang ya. Kalau biasanya sih menggunakan apa itu namanya ya, biasanya menggunakan UV Curing Solder Max. Nah, tapi karena barangnya saya tidak ada, jadi saya pakai yang lem Korea saja seadanya. Nah, sekarang kita coba pasang pada HP-nya dan kita uji coba cek. Jangan lupa dulu kita kencangkan di beberapa bagian biar nggak goyang ya. Oke, kita cek ya, kelihatan ya. Jadi kalian bisa lihat bagian layarnya ada lambang petir ya. Oke iya, jadi itulah sedikit proses ribet ya, tapi bagi kalian yang mau simpelnya bisa beli fleksibel konektornya secara langsung. Paling harganya sekitar kisaran 15 atau 20 ribuan lah. Tapi kalau seperti saya memanfaatkan alat yang ada ya apa salahnya untuk kita mencoba. Lagi pula tempat perpatnya agak jauh, sekitar lebih dari 20 kilo ya. Untuk masalah biaya itu tergantung dari tingkat kesulitan kita mengatasi kasus ini ya. Saya tidak bisa menyebut harga karena kadang-kadang berbeda ya, antara kita hanya sekedar mengganti part ya, hanya bongkar dan pasang, atau dengan kita mengakali dengan menggunakan ilmu teknik skill gitu ya. Itu sedikit yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Tetap bersyukur, tetap semangat, tetap berjuang, berguna dan bermanfaat, terutama bagi diri kita sendiri dan juga nantinya bagi orang lain ya. Difabel bisa, difabel berkarya.